Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Bertransaksi dengan polisi yang menyamar, seorang pengedar sabu-sabu ditangkap. Residivis kasus pencurian spesialis rumah indekos diringkus polisi. Polisi tangkap seorang pengedar saat jemput sabu-sabu yang dikirim melalui mobil travel. Hendak bertransaksi dengan polisi yang menyamar sebagai pembeli, seorang pengedar sabu-sabu ditangkap tim Satres Narkoba Polresta Padang di daerah Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Selasa malam. Fajri tak menyangka jika orang yang akan membeli sabu-sabu darinya adalah seorang polisi yang menyamar. Usai ditangkap, polisi menggeledah dan menemukan 6 paket kecil sabu-sabu siap edar yang disimpan di saku celananya. Polisi kemudian melakukan pengembangan ke rumah tersangka untuk mencari barang bukti lainnya. Namun, tidak ditemukan. Karena tidak ada lagi barang bukti yang didapatkan, pelaku dibawa petugas ke Mapolresta Padang guna proses hukum lebih lanjut. Langsung bergerak dan melakukan pembelian terselubung undercover buy. Setelah disepakati pembeli dengan calon tersangka di suatu tempat, akhirnya tim dapat mengamankan satu orang pelaku laki-laki dewasa dengan barang bukti awalnya pertama 1 paket. Kita lakukan pengembangan, penggeledahan, di badan tersangka ternyata ada 5 paket lagi. Di kantong celana tersangka di dalam sebuah kotak kecil, dan selanjutnya kami lakukan pengembangan. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Pencuri di rumah indekos bernama Septiadi dan berusia 32 tahun. Ditembak polisi di kakinya karena mencoba kabur saat akan ditangkap tim Klewang Satreskrim Polresta Padang di daerah Gunung Pangilun, Kota Padang. Usai dilumpuhkan, tersangka dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar mengeluarkan peluru yang bersarang di kakinya. Setelah itu, petugas membawanya ke Mapolresta Padang untuk diperiksa secara intensif. Selain pelaku, polisi menyita 2 buah telepon genggam yang dicuri pelaku beberapa hari yang lalu di salah satu rumah indekos di kawasan Lubuk Begalung. Septiadi ditangkap karena korbannya melapor ke polisi telah kehilangan telepon genggam, laptop, serta jam tangan yang menimbulkan kerugian puluhan juta rupiah. Hasil pemeriksaan sementara, pelaku telah 3 kali keluar masuk penjara atas kasus pencurian. Dalam menjalankan aksinya, Septiadi bertindak seorang diri dan beraksi saat malam hari. Malam tadi rekan kita berhasil mengamankan sebagai diduga tersangka. Bersangkutan memang merupakan residivis juga yang sudah 3 kali keluar masuk dan tidak juga tetap masih melakukan pencurian dengan keberatan, yaitu mengintai rumah-rumah kosong atau yang terlengah di malam hari. Untuk pengakuan yang bersangkutan tadi kita gali ada 7 TKP. Tertangkapnya Septiadi menjadi sinyalemen yang kuat bahwa pembinaan yang dilakukan lembaga pemasyarakatan tidak berjalan optimal. Alfi melaporkan dari Padang. Polisi membekuk Herli Davidson, seorang pengedar sabu-sabu yang baru saja menjemput paket dari mobil travel Pekanbaru Payakumbuh di sebuah kedai kopi di daerah Sarilama, Kecamatan Harau, 50 Kota. Paket yang dijemput berupa kotak berisi kue. Namun jangan salah sangka, ternyata di salah satu kotak di bawah tumpukan kue ada 1 bungkus paket besar sabu-sabu yang diperkirakan beratnya 20 gram. Sebelumnya, polisi dari tim Sus Direktorat Narkoba Polda Sumbar mendapat laporan akan adanya pengiriman sabu-sabu
dari Provinsi Riau menuju Payakumbuh menggunakan kendaraan travel. Usai ditangkap, dan Herli mengakui jika barang haram itu adalah miliknya. Herli pun dibawa polisi ke Mapolda Sumatera Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Anggota opsional kita mendapatkan informasi bahwa akan ada pengiriman barang, satu paket barang dari Pekanbaru menuju 50 kota. Dari informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan dan didapatkan informasi bahwa pengiriman barang tersebut akan melalui sebuah travel dengan modusnya dimasukkan dalam kotak kue. Saat ini polisi sedang memburu pengirim barang haram itu yang terindikasi seorang bandar narkoba antar provinsi yang berdomisili di Pekanbaru. Sri Louis melaporkan dari Padang. Hari pertama dimulai proses belajar mengajar di Sekolah Dasar Negeri 04 Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, 50 kota. Puluhan murid terpaksa harus mengungsi untuk belajar. Bagi murid kelas 4 hingga kelas 6, tetap belajar di bangunan sekolah yang tidak terbakar. Sedangkan murid kelas 1 hingga kelas 3 menumpang belajar di MDA sebuah masjid yang tidak jauh dari sekolahnya. Kondisi tersebut terpaksa harus dijalani karena sebagian besar ruang belajar atau kelas mereka musnah terbakar beberapa waktu lalu. Tidak hanya menghanguskan perabotan sekolah, peristiwa kebakaran juga menghanguskan buku tulis, buku cetak, laptop, dan berbagai sarana lainnya, sehingga berdampak pada proses belajar mengajar. Meski belajar menumpang dan hanya beralaskan karpet, puluhan murid tetap bersemangat seperti biasanya. Mereka hanya terkendala buku cetak serta buku tulis. Kesian belajar kelas 1, kelas 2, kelas 3 yang kita tumpangkan di MDA. Kalau yang di lantai ini alhamdulillah lah sarana yang diberikan oleh orang masjid, alhamdulillah. Cuman untuk belajar bangku, enggak tahu bicara gimana kali rasanya. Minta tolong sama sedapat mungkin bapak-bapak kita yang di atas dinas ataupun bapak yang menjabat di dewan lebih memperhatikan masalah itu. Dengan kondisi seperti ini, pihak sekolah berharap adanya bantuan dari pemerintah daerah, DPRD 50 kota, ataupun berbagai pihak untuk menyumbangkan buku cetak, buku tulis, dan berbagai kebutuhan lainnya agar proses belajar mengajar dapat berjalan lancar meski dalam kondisi darurat. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari 50 kota.